يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Bapak-bapak Ibu sekalian, calon-calon tamu Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bersyukur sekali pada sore hari ini saya bisa berkumpul dengan tamu-tamu Allah. Mudah-mudahan Allah memudahkan perjalanan Bapak Ibu sekalian ke rumahnya, ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang barokah, baik yang berangkat maupun yang ditinggalkan di rumah. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruh keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada kita para pengikutnya. Mudah-mudahan di akhirat kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Selanjutnya setelah tadi Bapak Iwan menyampaikan itinerary kemudian pengantar umum, tinggal giliran saya Abdul Aziz Samsuri yang akan menyampaikan manasik umroh. Jadi Bapak sekalian yang saya hormati, ibadah haji, ibadah umrah itu adalah ibadah yang membutuhkan biaya dan tenaga. Biayanya tidak kecil ya untuk sampai ke sana. Juga membutuhkan kesiapan fisik. Yang tidak kalah pentingnya, setiap ibadah yang kita lakukan harus didasari dengan niat yang tulus dan ilmu yang mumpuni agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya biasanya membagi acara manasik dengan 3 tahap. Yang pertama tahap persiapan sebelum berangkat umroh. Tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Yang ketiga adalah tahap pasca pelaksanaan umroh atau haji. Nah, kesempatan saat ini adalah kita baru tahap untuk pelaksanaan untuk ibadah umroh. Apa sih yang harus kita lakukan sebelum kita berangkat melaksanakan ibadah umroh? Yang pertama, tentunya kita harus meluruskan niat kita dulu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah 159, wa timul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu lillah, hanya untuk Allah Subhanahu Ta'ala. Jadi kita berangkat ke sana bukan karena tuntutan mertua, bukan karena tuntutan siapa-siapa, tapi kita semata-mata berangkat umrah adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita kerjakan tidak akan mendatangkan pahala kalau niatnya salah. Innamal a'malu binniyah. Semua amalan akan bernilai pahala kalau niatnya benar. Niatnya lillahi ta'ala. Maka dari itu saya pertama kali mengajak kepada Bapak, Ibu, calon-calon tamu Allah yang dihormati. Yang pertama, mari kita luruskan niat kita. Bahwa saya berangkat ke rumah Allah, niatnya adalah karena Allah. Hanya untuk Allah. Tidak ada niatan nanti biar pulang dipanggil Pak Haji, atau mungkin dipanggil Pak Umroh, Bu Umroh. Nanti kalau di undangan ditulis ada gelar hajinya. Kalau nggak ada gelar hajinya, nggak mau datang undangan, itu berarti sudah salah. Yang kedua, Allah pun berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dalam Isra, janganlah engkau Muhammad melakukan sesuatu pekerjaan ibadah tanpa ilmu. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, al-ilmu qablal qawli wal amali. Ilmu itu dibutuhkan untuk sebelum kita berbicara, sebelum kita beramal. Nah, karena tadi sudah saya jelaskan, umroh ini bukan murah, Ibu ya. Mahal Ibu ya? Murah kata Bapak Ibu. Cuma 30 juta, ya kan? Sekali tekak-tekak selesai gitu ya. Tapi kesempatan untuk umroh juga tidak bisa semua orang bisa melaksanakan umroh. Ya. Orang bisa berangkat umroh bukan karena dia kaya, bukan karena dia mampu, bukan karena dia sehat, tapi oleh Allah dimampukan untuk berangkat. Begitu banyak orang yang kekayaannya melimpah, ya. Lebih baik mereka jalan-jalan ke
ke Eropa daripada ke Baitullah. Betul? Nah sekarang bapak-bapak ibu sekalian, Allah diberikan kesempatan untuk datang ke rumahnya Allah. Allah siapa sih Pak? Masya Allah. Allah Tuhan kita. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberikan kita rezeki. Allah memberikan kita kehidupan. Nah kita akan datang ke rumahnya Allah. Bapak, ibu, mohon maaf, mungkin bapak pernah ke istana Pak ya? Oh belum. Ada pernah ke istana Pak? Bagaimana rasanya orang bisa datang ke istana? Oh luar biasa. Ceritanya 2 malam gak selesai itu. Ya. Saya ketemu sama presiden, foto sama presiden. Ceritanya gak habis 2 malam itu. Kita datang bukan cuma ke istana tapi ke rumahnya Allah. Maka ada beberapa persyaratan sebelum kita datang ke sana. Kita harus tadi niatnya suci, badannya suci, pikirnya suci, bahkan pakaiannya pun harus suci. Kenapa sih laki-laki menggunakan kain ihram menjadi 2 lembar kain putih? Itu menunjukkan bahwa kita di hadapan Allah sama. Siapapun dia, orang biasa, orang berpangkat, semua ketika ketemu Allah semuanya sama di hadapan, hanya berpakaian 2 lembar kain ihram, tidak memakai semua atribut kita tinggalkan. Ya. Maka disitulah kita harus betul-betul niatnya ikhlas, betul-betul lillahi ta'ala. Jadi yang kedua, kita supaya berilmu. Nah maka pada sore hari ini Bapak Ibu sekalian dihadirkan di sini dalam rangka itu. Tadi ada beberapa bapak-bapak yang sudah pernah umroh. Mudah-mudahan ini lebih menambah lagi, ya, merefresh lagi apa yang sudah dilakukan. Adapun yang belum, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah umroh ke Baitullah. Selanjutnya Bapak sekalian, pengertian umroh itu apa sih? Umroh itu sebenarnya kan artinya meramaikan, ya. Maka sering disebut namanya ada takmir masjid gitu ya. Orang-orang yang meramaikan innama ya'muru masajidallah. Jadi meramaikan seperti itu. Umroh itu adalah secara bahasa, secara istilahnya adalah mendatangi panggilan Allah untuk mendatangi Baitullah atau Ka'bah. Maka di situ kalimat kita adalah ketika kita membaca talbiyah bacanya labbaik. Artinya ketika Allah mengundang kita, kita menjawab labbaik, iya ya Allah, aku datang ke rumahmu. Ya. Sejarahnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah diperintah, hai Ibrahim, sekarang undang itu manusia untuk datang ke rumahku. Bagaimana caranya Allah? Kata Allah, sudah, kamu teriak aja. Ya, teriak aja. Ya ayuhan nas, ceritakan kepada semua manusia, ya. Sesungguhnya Tuhan kalian sudah mewajibkan kalian untuk haji, maka berhajilah kalian. Kamu teriak aja. Nanti akan didengar oleh seluruh makhluk yang ada di seluruh dunia. Ketika itu Nabi Ibrahim naik ke Jabal Qubais, kemudian dia berteriak, "Hai manusia, Tuhanmu sudah mewajibkan kalian haji, maka berhajilah." Lalu suara itu menyebar ke seluruh dunia. Dan saat itu mungkin di antara kita belum ada yang jadi manusia, masih di alam roh, ya. Karena zaman Ibrahim kita belum lahir Pak ya, masih baru calon-calon manusia. Nah, pada saat itu siapa yang rohnya menjawab 1 kali, berarti dia akan datang ke sana 1 kali. Yang menjawab 2 kali, ke sana akan 2 kali. Mudah-mudahan kita menjawabnya berkali-kali Pak ya. Amin. Sehingga kita bisa datang ke rumah Allah berkali-kali. Amin ya Rabbal Alamin. Itu adalah umroh, ya. Jadi umroh kita melaksanakan ibadah untuk datang ke Baitullah atau Ka'bah, untuk melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah nanti, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian nanti ada diakhiri dengan tahallul atau cukur. Nah nanti cukur ini ada cukur gundul, ada cukur qasar. Qasar itu gunting, ya, cukur pendek, ya. Nanti mungkin akan terjawab Pak ya. Nah, kemudian kita bicara umroh itu nanti ada rukun umroh, ada wajib umroh, ada sunnah umroh. Nah, di sini kenapa diberikan agar bapak-bapak ibu bisa memahami apa saja yang menjadi rukun umroh. Rukun itu adalah rangkaian ibadah yang wajib dilakukan dalam umroh agar sah ibadahnya. Bila ditinggalkan maka umrohnya tidak sah, ya. Dan tidak bisa diganti dengan dam. Tadi yang bertanya tentang dam, ya. Kalau saya melakukan kesalahan, damnya apa? Tapi kalau yang dilanggar adalah rukun umroh, maka umrohnya tidak sah.
tidak sah. Berarti harus ngulang lagi. Nah, bersyukurnya kalau umroh itu kan bisa dilakukan dalam satu kesempatan berkali-kali. Kalau haji, nah ini yang jadi masalah. Haji kan hanya sekali. Ketika kita wukuf di Arafah, itulah haji. Ketika kita melanggar rukun haji, berarti tahun itu haji kita batal, tidak sah. Meskipun di rumah kita dipanggil Pak Haji, tapi palsu Pak. Palsu itu, haji ini haji palsu, ya. Bukan ijazahnya tapi hajinya palsu, ya. Karena apa? Dia melanggar rukun haji. Nah, di sini ada rukun umroh. Apa saja rukun umroh ini? Nah, ini yang di bawah. Rukun umroh adalah pertama niat. Tadi sudah saya jelaskan, maka niatnya harus kencang lillahi ta'ala. Jangan salah niat. Jangan salah niat. Niatnya harus lurus, betul-betul lillahi ta'ala. Kemudian berihram. Tadi Bapak ada bertanya bagaimana Pak ihramnya terkena najis atau kotoran. Ya. Tidak masalah bawa 2 setel sebagai cadangan, ya. Nah, biasanya kalau yang kita lakukan kait ihram itu biasanya kalau ya yang bawah berasa agak ragu-ragu ya, maka yang atas pindah ke bawah, nanti yang atas pakai yang baru. Jadi jangan dilepas dua-duanya. Ya, karena kita bawa 2 set nih, berarti bawa 4 lembar. Kalau memang yang bawah merasa kok tadi di kamar mandi kayaknya kena najis nih gitu ya. Jadi nanti yang dipakai ya, yang atas turun ke bawah, dipakai di bagian bawah, yang atas pakai yang baru. Yang tadi mungkin nanti bisa dicuci dan sebagainya. Nah, itu adalah berihram. Kemudian melaksanakan tawaf, tadi melihat Ka'bah, tadi diakhiri nanti dengan sholat 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Kemudian ada sa'i, Safa Marwah, tahallul, tertib dan tidak muwalah. Tidak muwalah, tidak ada jeda yang terlalu lama. Jadi orang contoh sekarang selesai sa'i, belum tahallul tapi dia terus main-main dulu gitu ya, belanja dulu ke pasar ya Bu ya, sehingga tercukurnya itu sampai tertunda terlalu lama. Itu namanya muwalah, terlalu jauh. Ya, jadi diusahakan selesai daripada sa'i segera tahallul. Karena setelah tahallul Bapak Ibu boleh, Bapak terutama boleh melepas kain ihram. Ya, kalau sudah belum tahallul nggak boleh. Karena kalau lepas kain berarti melanggar aturan berpakaian ihram, berarti kena dam. Maka segera nanti prakteknya bagaimana, nanti bisa saling mencukur ya, di antara bapak dengan bapak, ibu dengan ibu. Ya. Jadi artinya nanti mungkin dari Pak Iwan yang membawa gunting, dan saya ingatkan nanti bapak ibu jangan tergoda dengan anak-anak kecil yang ada di pintu marwah yang menawarkan jasa gunting. Jangan merasa iba kasihan, karena mereka itu cari duit Pak. Begitu kita pakai guntingnya, dibalikin, dikasih 10 real nggak terima, maunya 100 real. Ya, jadi itu terjadi. Maka nanti jangan, aduh kasihan nih, atau anak yang lucu gitu ya, yang bawa gunting lucu, gitu. Terus kita pinjem guntingnya dia, ketika dikembaliin minta uang Pak. Kalau dikasihnya 10 real mau sih nggak apa-apa, nggak mau. Kadang-kadang minta sampai 100. Sehingga nanti insya Allah mungkin Pak Iwan yang akan membawa gunting, atau nanti mungkin Bapak Ibu ada yang membawa, tapi tadi jangan ditaruh di tas kredit, tapi ditaruhnya di bagasi. Nanti di sana juga kalau beli ada toko seharga 3 real, bisa beli gunting di sana ada. Baik, kemudian ini wajib umroh, ya. Tadi ada sudah rukun umroh, sekarang wajib umroh. Rangkaian ibadah yang harus dikerjakan. Bila tidak dikerjakan umrohnya tetap sah, namun wajib mengganti dengan dam atau denda. Apa saja maksudnya wajib umroh? Itu adalah tadi berihram dari mikot. Artinya ketika tadi Bapak melewati Dzul Hulaifah atau Bir Ali, kan wajib memakai ihram, ya. Ternyata karena sesuatu hal lewat belum berihram, atau sudah berihram tapi masih memakai pakaian dalam. Ini yang sangat kadang terjadi. Saya pernah membawa jamaah begitu. Sudah diingetin Pak, dari hotel, sudah diingetin, tolong singletnya dilepas. Ya, ternyata antar aja habis sholat, karena kamu itu sholat dulu ya, sholat duhur dulu, asar, di Masjid Nabawi, terus kita berangkat ke
ke Mekah, lalu mampir ke Mikot, ya, ke Bir Ali. Ingatnya sudah sampai di hotel di Mekah. Begitu dia kamar mandi, astagfirullah. Kok saya pakai singlet? Nah, berarti dia melanggar tata cara berihram karena dia memakai pakaian dalam. Berarti kena dam. Damnya apa? Damnya ada seekor kambing. Kambing harganya berapa, Pak Iwan? 300 real atau 400 real. 360 sampai 400 real. Itu cuma gara-gara kita lupa pakai singlet. Padahal harga singletnya berapa ya? Tapi dendanya sampai 400 real kali 4.500. Iya. Berarti kurang lebih 1,8 juta. Iya. Harga singlet. Gara-gara lupa. Nah ini, makanya berihram dari mikot lalu menjauhi larang-larangan setelah niat. Nanti larangannya ada di belakang. Nah ini tata cara bagi bapak-bapak ya khususnya ketika kita memulai melaksanakan berihram. Yang pertama adalah pertama tadi sudah niat karena Allah. Yang kedua berpakaian ihram. Kemudian mandi wajib ya. Mandi wajib seperti mandi jenabat. Jadi sebetulnya mandi jenabat dengan mandi ini sebetulnya hampir mirip, cuma perbedaannya kenapa disebut jenabat karena kita ini harus menjauhi perbuatan-perbuatan ibadah. Contohnya nggak boleh sholat, nggak boleh baca Quran karena kita dalam keadaan punya junub sehingga wajib mandi jenabat. Nah, nanti kita mandi jenabatnya karena ini kita ke Madinah dulu, jadi tetap nggak usah mandi jenabat dari rumah. Biasa kalau kita ke Jeddah dulu terus ke Mekah, kita disarankan mandi janabnya dari rumah, karena nanti berpakaian ihramnya di atas pesawat. Mohon maaf saya minum dulu. Mohon maaf. Nah bagi laki-laki nanti akan mendapatkan dari level 2 helai kain warna putih seperti ini. Ibu-ibu nanti akan mendapatkan seperti ini. Tapi ibu boleh ya Bu ya, memakai warna selain putih boleh. Yang penting kalau untuk ibu-ibu menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat. Ya, kalau bapak-bapak memang wajib menggunakan 2 lembar kain ihram seperti ini. Ya, diperbolehkan menggunakan gesper, sabuk, ya, diperbolehkan. Ya, kalau saya biasanya pakai tali rapia kalau saya, ya. Pakai tali rapia atau pakai kain yang kemudian diikatkan di di pinggang, ya. Kenapa? Karena kita tidak menggunakan apa-apa lagi. Ya, kalau melorot yang kasihan ibu-ibunya. Ya, sehingga karena namanya orang tua itu nanti berdesak-desakan, ya, sehingga nanti kalau tarik terus kemudian copot di tengah jalan kan repot. Ya. Saya pada saat lewat jumroh itu nggak berasa kalau kain ihram saya bagian atas selepas, nggak berasa. Begitu keluar melempar umroh, saya tinggal bawahnya doang, untuk bawahnya pakai tali rapia itu. Kalau nggak mungkin saya keluar dalam keadaan sudah wudu ya. Yeah. Jadi digunakan menggunakan stagen atau menggunakan gesper atau menggunakan tali diperbolehkan. Nah ini adalah contoh mikot ya, tempat-tempat mikot yang harus dilalui oleh orang-orang yang melaksanakan haji atau umroh. Jadi karena kita ini adalah penduduk dari Indonesia dari sebelah timurnya, maka kita nanti sebetulnya kalau kita langsung ke Jeddah, ke Mekah itu nanti di Yalamlam, di mikotnya Yalamlam. Berhubung kita ke Madinah dulu, ya ke Madinah dulu, maka nanti mikot kita adalah yang disebut namanya Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Bir Ali itu artinya ada sumur Ali. Ketika itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk mencari sumber air, sehingga Ali menggali sampai ada 12 sumur di sana. Namun sekarang sudah ditutup semua, ya, sehingga itu disebut tempatnya namanya disebut Bir Ali. Ya, jadi orang-orang yang berasal dari Madinah atau orang-orang yang datang ke Madinah dari negara manapun
ya. Jadi artinya dari negara asalnya ke Madinah dulu, maka ketika memasuki tanah suci Mekah, tanah haram, maka dia harus melewati mikot yang namanya Bir Ali. Ya, jaraknya jauh, kurang lebih 400 sekian kilometer ya, paling jauh itu. Nah ini contoh masjid Bir Ali. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu sebelum naik kereta cepat Haramain akan dibawa dulu mampir ke mikot, ya, mikot. Nanti di sana yang dilakukan adalah, jadi nanti dari hotel diusahakan bapak-bapak sudah mandi besar, sudah mandi wajib, kemudian sudah berpakaian ihram, kemudian nanti di Bir Ali tinggal melaksanakan sunnah 2 rakaat. Bagaimana kalau batal hadas? Ya di sana ada. Nanti tinggal bumbu Pak Iwan bisa diantar ke kamar mandi, ke hamam, nanti banyak ada kamar mandi. Ya. Biasanya umpama kita mau buang air kecil juga ada. Ya. Setelah itu nanti kita akan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Ya, ini untuk sholat sunnah untuk melaksanakan umroh, melapatkan niat umroh. Nanti Bapak Ibu niatnya dibacanya bersama-sama nanti di dalam bis. Jadi umpama di sana tidak langsung membaca nggak apa-apa, sholat sunnah aja 2 rakaat. Habis itu kemudian bapak-bapak nanti diarahkan masuk bis. Setelah semuanya tenang duduk di bis, baru nanti mutawifnya akan membacakan niat bersama-sama. Adapun umroh yang pertama disebut umroh wajib bahasanya, maka itu bagi bapak ibu yang berangkat. Kalau mau badal, nanti umroh yang kedua atau yang ketiga. Apa bisa yang ketiga? Bisa. Tapi yang difasilitasi oleh travel hanya 2. Artinya kalau bapak ibu mau nambah lagi 1, tinggal hubungi Pak Iwan. Nanti bisa diantar. Ya. Mau kemana? Ke Tanim, nanti dibawa ke Tanim, ke masjidnya Aisyah. Oh saya pengen tahu masjidnya Aisyah, nanti dibawa ke sana. Untuk mungkin umroh yang ketiga. Ikut lagi. Iya, ambil ikut lagi. Ya. Nah ini adalah lafaz yang akan kita ucapkan ketika kita memulai rangkaian ibadah umroh. Setelah tadi sholat sunnah 2 rakaat, maka kita melafazkan niat, yaitu niatnya adalah labbaik Allahumma umrotan, ya, labbaik Allahumma umrotan atau labbaik bi umrotin, boleh, ya. Ada 2, labbaik Allahumma umrotan atau labbaik bi umrotin, boleh, ya. Artinya adalah ya labbaik ya, aku sambut ya panggilanmu ya Allah, ya saya datang, maksudnya saya datang ya menyambut atau menjawab panggilanmu ya Allah, ya. Dan niatnya adalah untuk umroh. Nah ini dibaca nanti pada saat berada di dalam bis, nanti ada mutawif yang membimbing, bapak ibu nanti tinggal mengikuti. Nah, setelah kita membaca niat umroh, yang harus diperhatikan berarti mulai saat itu kita sudah terikat dengan beberapa aturan umroh. Ada larangan-larangan yang tidak boleh kita lakukan setelah kita berniat umroh. Kalau belum niat, tidak apa-apa. Maka niatnya nanti bersama-sama dilabis. Jadi kalau belum niat masih belum kena aturan. Tapi begitu niat, berarti kita saat itu juga terkena aturan-aturan yang ada dalam pelaksanaan umroh, ya. Kemudian setelah itu kita membaca yang disebut namanya talbiyah. Talbiyah itu bacaannya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita baca bareng-bareng Bapak Ibu ya. Ya. Saya pandu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Merinding Bu ya, kalau baca seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu membaca dengan suara yang keras karena kepadolannya. Talbiyah ini adalah
semakin keras kita membaca, maka pohon-pohon, bebatuan, pasir-pasir, semua makhluk Allah yang basah, yang ringan, ketika mendengar bacaan talbiyah kita, maka mereka akan memintakan ampunan kepada kita. Luar biasa. Jadi ketika katakanlah pohon mendengar bacaan talbiyah, dia akan mintakan, ya Allah ampunilah orang ini, ya Allah ampunilah hamba ini. Jadi semakin kita membacanya semakin keras, maka banyak makhluk yang akan memintakan ampunan untuk kita. Ya. Adapun nanti kalau sudah capek, ya boleh berhenti. Karena sunnahnya talbiyah dibaca mulai dari mikot sampai ketemu dengan Hajar Aswad. Jadi dibaca terus, begitu ketemu Ka'bah baru selesai membacanya. Tapi umpama nanti capek, ya boleh istirahat. Nah, pertanyaannya bagaimana selama kita melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah di tengah jalan hadas? Bagaimana ini? Niatnya sah apa enggak? Niatnya tetap sah. Namun nanti sebelum pelaksanaan tawaf berwudu kembali. Ya. Karena nanti ada yang bisa, ada yang tidur, ya. Karena mungkin capek, lelah, tidur, nggak apa-apa. Dan itu tidak membatalkan niat yang sudah kita ucapkan. Tetap niatnya sah. Ya, tetap niatnya sah. Nah, ini tadi yang dimaksud dan larangan ketika sudah melaksanakan atau membaca niat untuk berpakaian ihram. Bagi laki-laki dilarang memakai pakaian berjahit, celana dalam, kaos kaki, singlet, apalagi itu. Ya, tidak boleh. Makanya semua harus dilepas di hotel sebelum berpakaian ihram. Yang kedua, laki-laki tidak boleh menutup kepala dengan kain ihram, peci, topi, sorban kecuali tidak disengaja. Kalau pakai payung boleh. Yang penting tidak nempel di kepala. Ya, penutup kepala yang penting tidak nempel di kepala. Pakai payung boleh, niup di pohon boleh. Yang penting tidak memakai kain yang nempel di kulit kepala. Tidak boleh. Kemudian wanita tidak boleh memakai kaos tangan dan menutup wajah dengan cadar. Tetap mukanya harus terlihat. Ya. Kemudian untuk masalah kaos tangan boleh pakai kaos tangan yang menutup apa ini namanya? Belakang tangan ya. Adapun telapak tangannya boleh terlihat. Boleh. Yang tidak boleh menutup semuanya. Menutup semuanya tidak boleh. Kemudian tidak boleh memakai parfum, sabun atau wangi-wangian kecuali dipakai sebelum berniat tadi yang saya katakan. Kalau belum niat masih boleh. Tapi begitu berniat otomatis mulai saat itu tidak boleh lagi memakai wangi-wangian. Tadi pertanyaannya boleh nggak sih kayak laki-laki ini kain ihramnya sekarang dikasih pewangi, boleh nggak sih? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Nabi Muhammad SAW sebelum melaksanakan umroh, beliau rambutnya sama Aisyah diberi rambut minyak rambut, ya. Namanya adhon, itulah minyak rambut untuk melengketkan rambutnya agar ketika beliau berjalan itu tidak rambutnya tidak rontok. Ya. Jadi artinya boleh, yang tidak boleh kalau sudah berniat. Jadi kalau sekarang ibu-ibu mencuci kain ihram bapaknya pakai sabun boleh. Yang tidak boleh kalau sudah berniat pakai wangian, itu yang tidak boleh. Itu yang dilarang. Gitu ya, yang dilarang. Kemudian, nah nanti yang harus dipahami ketika bapak ibu nanti transit dulu ke hotel, ya ingat-ingat ini. Nanti kan bapak ibu setelah naik kereta cepat sampai di Jeddah, kemudian ke Mekah, mampir dulu ke hotel, baru umroh kan, baru tawaf. Nah biasanya di hotel itu kita ke kamar mandi ya kan, ada yang pup, ada biasanya kalau di rumah pakai sabun, nanti di sana juga biasanya pakai sabun, kan biasanya rasanya nggak nyaman kalau nggak pakai sabun. Nah sementara karena sedang berpakaian ihram, sementara tidak menggunakan sabun, tidak menggunakan kain apa namanya tisu ya, ada pewanginya. Itu sementara karena kita belum selesai melaksanakan umroh, belum tahalul tadi, belum tahalul. Selama belum tahalul, larangan itu melekat ke diri kita, ya. Maka nanti setelah sampai di hotel, tolong mungkin nanti makan ya, nanti kan makan dulu, makan malam dulu, terus cuci tangannya pakai sabun muka namanya. Nah, terus kalau lupa bagaimana? Ya namanya lupa, tapi tetap salah, maka nanti ada fidyah namanya.
bukan dam tapi namanya Fidyah. fidyah. Apa fidyah itu? Fidyah itu juga memberikan tebusan kepada 6 orang miskin. Jadi nanti Bapak Ibu bisa memberikannya di sana mungkin kepada tukang-tukang sapu. Ya. Jadi banyak kan tukang sapu tuh. Tapi ngasihnya jangan kelihatan, ya kasih jalan. Karena kalau ngasihnya bagi-bagi begini jadi keroyok. Jadi 6 orang itu minimal untuk sekali makan biasanya adalah 10 sampai 11 real. Itu bisa dimakan. Ya kalau memang kita melakukan kesalahan tanpa sengaja, namanya lupa ya, namanya orang itu lupa. Ya. Kalau disengaja nanti jamnya kena kambing. Ya. Kemudian dilarang mencabut rambut, kuku. Tapi kalau jatuh tanpa sengaja, umpamanya kita kesandung, lalu kukunya pecah, harus dicabut, ya itu apa boleh dibuat. Karena kalau tidak dicabut menjadikan mudorot, itu boleh. Ya. Kemudian bersenggama, bersetubuh, bercukur rayu, dibarengi syahwati, hati-hati yang berangkatnya bareng sama istri. Di sana jangan deket-deket dulu ya. Di sana beda, hawanya beda. Ya. Di sini deket-dekat boleh Bu, tapi di sana jangan deket-dekat dulu Bu ya. Ya, di sana beda hawanya. Saya punya cerita begitu. Saya kalau di Indonesia nggak nyetrum, gitu kan, nggak nyetrum. Begitu di sana kok hawanya beda ya, katanya. Dekat sedikit langsung nyetrum gitu. Memang beda cobaannya karena kita sedang beribadah yang berpahala besar, juga cobaannya besar, gitu ya. Oh, saya mah sudah tua, nggak mungkin lah. Siapa bilang gitu. Kemudian dilarang menikahkan atau melamar. Soalnya nggak ada kan ya. Kemudian bertengkar, berkata kotor, hati-hati. Termasuk salah satunya di sana adalah kita harus siap mental, ya. Karena di sana beda dengan kita budayanya, beda bahasanya. Ya. Di sana nggak ada apa sopan santun Pak, nggak ada, injek aja. Kalau lagi soal Paknya diinjek aja, ya. Tabrak aja di sana, nggak ada kaki kita nyun sewu. Soalnya nggak ada, beda. Sehingga kita tidak kaget, tidak shock culture ya, tidak kaget dengan kondisi di sana. Di sana teriak-teriak nanti askarnya. Biasa itu di masjid, karena kalau nggak teriak mereka tidak kedengeran gitu ya. Haji, row, biasa aja gitu. Mungkin kalau yang tutup kan ada teriakan yang begitu. Itu sudah biasa. Yang penting kita tidak boleh merespon. Ya. Contoh umpama kita sedang tawaf, tiba-tiba ada orang ngelawan arus, udah Pak nggak usah diapa-apain, nggak usah ditonjok. Karena ada yang kesel ditonjok gitu. Udah, kita nggak usah, kita niatnya kesana itu ibadah, bukan cari musuh. Niatnya ikhlas karena Allah, udah nggak apa-apa dibiarin aja lah. Ya seperti itu. Banyak mungkin, banyak. Terutama orang-orang dari Pakistan, India, Bangladesh yang mereka tuh nyerbu kepengen mendekat, mencium yang namanya ini makam Ibrahim. Banyak orang yang ke situ sehingga kita dipotong Bu. Mending kalau potongnya satu serombongan, ya. Nah itu kita nggak usah terlalu merespon, udah biarin aja. Karena niat kita bisa untuk ibadah, ya. Kemudian dilarang mencabut, menebang pohon, soalnya juga ada lah ya. Beribadah karena kita nggak mungkin lah pakai nebang pohon orang, nggak mungkin ya. Kemudian berburu binatang, termasuk nanti Bapak Ibu mohon, Ibu-ibu yang akan ngejar-ngejar burung dara dilakukannya setelah selesai, ya sudah selesai umrohnya, baru ibu-ibu mau foto sama burung dara boleh. Kalau masih pakai ihram jangan, termasuk ngusir binatang itu, ya. Nanti aja kalau sudah selesai, udah pakai baju biasa, silahkan. Tapi selama pakai ihram, kita fokus ibadah aja dulu, ya, ibadah dulu. Kemudian dilarang mengambil barang temuan. Nemu apa saja jangan diambil. Termasuk kalau nemu janda Pak. Maksudnya ambil Pak. Biarin aja gitu ya. Ya jangan nih, antik juga. Masa Pak ya? Biarin aja. Nah kalau dia jangan punya suami. Jadi pokoknya nemu apa saja jangan diambil. Apapun itu, uang atau apapun. Ya. Karena itu termasuk di daerah tanah haram, kita tidak boleh mengambil apapun yang ada di tanah haram. Karena itu bukan punya kita. Ini kecuali insya Allah kita nggak usah pakai itu, nggak usah diambil pokoknya. Ya. Toh kalaupun nanti mau mengambil, nanti diserahkan ke bagian namanya ada bagian namanya lost and found. Ya, nanti ada barang kehilangan untuk menemukan nanti ada. Tapi repot Pak, daripada ini nggak usah diambil. Ya. Berikutnya, ini. Nah ini
Oke, setelah kita tadi Bapak Ibu ke hotel, sudah istirahat, sudah makan, kemudian nanti kita akan dibawa oleh Pak Iwan untuk memulai rangkaian tawaf di Masjidil Haram. Ya, tetap nanti dari rumah, maksud dari hotel, Bapak Ibu keluar membaca talbiyah. Ya, nanti dikumpulkan di lobi sama Pak Iwan dan mulai berangkat sambil baca talbiyah. Terus nanti begitu turun, ya, insya Allah hanya sebentar kok sudah sampai di halaman Masjidil Haram. Nah, ketika kita masuk masjid maka ada doa masuk masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dzunubi wa ftahli abwaaba rahmatik. Nanti insya Allah ada juga yang memandu, ya. Adapun keluarnya tinggal diganti aja menjadi wa ftahli abwaaba fadlik. Artinya kita akan masuk ke dalam rahmatnya Allah. Maka kita minta waftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita masuk ke dalam rahmatnya Allah. Berikutnya, ketika kita memasuki Masjidil Haram, maka yang pertama adalah kita akan melihat Ka'bah. Ya. Begitu Bapak Ibu melihat Ka'bah, maka mendapatkan 20 rahmat. Memandang Ka'bah, melihat Ka'bah itu mendapatkan 20 rahmat. Allah sehari semalam menurunkan 120 rahmat, ya, di Masjidil Haram. 20 rahmat bagi yang melihat Ka'bah, 40 rahmat bagi yang sholat, dan 60 rahmat bagi yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi begitu Bapak nongol, ya, melihat Ka'bah itu sudah dapat 20 rahmat. 20 rahmat. Nah, adapun doa yang dipanjatkan ketika kita melihat Ka'bah adalah Allahumma zid baitaka hada tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa birran wa mahada. Itu doanya. Ya Allah, tambahkanlah kepada Baitullah ini kemuliaan, keagungan, ya, kemuliaan, kebaikan dan kewibawaan. Nanti insya Allah ada yang memandu, Bapak Ibu tinggal mengangkat tangan lalu berdoa. Kemudian kita memulai pelaksanaan tawaf, memutari Ka'bah, ya. Nah, di sini kita akan lihat dulu yang namanya Ka'bah ini ada beberapa bagian Ka'bah yang harus dipahami. Jadi Ka'bah ini ada 4 sudut yang boleh disentuh, yang boleh diusap hanya 2 sudut, yaitu sudut Hajar Aswad dan sudut Rukun Yaman. Nah, ini. Jadi ini kalau bisa digambarkan, ini adalah yang ada bulat aja adalah Hajar Aswad, yang sebelah sana adalah Rukun Yaman. Ini yang boleh dipegang, Pak. Pahalanya sama, ya. Daripada dari bapak-bapak mau ketemu yang susah, yang sebelah sini aja. Tapi saran saya mengusapnya kalau saat-saat tawaf sunnah, bukan tawaf yang berbarengan, yang wajib. Karena kalau berbarengan nanti berantakan, nanti sambung sunnah dulu, nanti gak selesai tawafnya. Nanti kalau bapak-bapak sudah selesai tawaf yang tadi yang wajib, malam saya mau ke masjid, mau tawaf sunnah, pakai ihram tetap, tapi nggak usah sholat sunnah di hotel, pakai wudu, pakai ihram berangkat ke masjid. Terus nanti boleh saya mau menyentuh Hajar Aswad, saya memegang rukun, yang boleh ini dilakukan pada saat tawaf sunnah. Jangan pas yang tawaf lagi bareng-bareng, Pak. Kan nanti tawaf kita ini berantakan, nggak selesai nanti, ya. Nah, ini nomor 1 Hajar Aswad, ya, yang bulat ini Hajar Aswad. Kemudian yang kedua ini namanya Multazam. Jadi Multazam ini pada sini ada ini. Ini adalah tempat yang sangat mustajabah kalau kita berdoa di sini. Adapun cara berdoanya dengan cara menempelkan, Multazam yang menempelkan badan kita ke dindingnya Ka'bah. Jadi biasanya begini doanya. Jadi kita peluk Ka'bahnya. Saya yakin kalau Bapak Ibu melakukan itu, saya jamin pasti nangis. Kebayang nggak sih kita sedang memeluk Allah? Ya. Saya 2 kali nggak kuat, tetap nangis, ya, nggak kuat. Meskipun dikuat-kuatkan, tetap sampai situ mesti nangis. Kita nggak bisa ngomong apa-apa, langsung nangis. Ya. Karena kebayang kita sedang memeluk Allah. Gitu. Kebayangkan ya, kalau kita memeluk Allah seperti apa.
Nah, kalau bapak ibu juga mau ke sana, sama tadi dilakukannya pada saat tawaf sunnah. Biasanya malam mungkin agak sepi ya, tapi nggak juga sih. Sesepi-sepinya Masjidil Haram tetap aja penuh gitu ya. Mungkin kalau yang agak sepian mungkin kalau siang ya, siang pas panas gitu mungkin gitu ya. Gitu. Tapi kalau malam justru malah semakin malam semakin ramai, menjelang subuh semakin ramai. Tapi monggo silahkan ya, silahkan kalau memang ada yang mau ke sana monggo silahkan. Yang ketiga namanya pintu Ka'bah. Biasanya orang menggunakan untuk berdoa gelantungan di situ, silahkan. Lalu yang keempat ada namanya, ini adalah Hijr Ismail. Nah, kemudian yang kelima adalah tadi Rukun Yaman sini. Lalu yang keenam adalah ini adalah yang disebut Maqam Ibrahim. Bukan kuburan Nabi Ibrahim ya. Maqam itu adalah tempat meninggikan ketika Ibrahim meninggikan Ka'bah. Bahasanya orang Jawa mungkin anci-anci ya, atau steger. Kalau kita mau bangun bangunan yang tinggi pakai steger. Nah inilah yang disebut namanya Maqam Ibrahim. Adapun mulainya kita tawaf adalah bisa dilihat nanti ada tanda, ada lampu yang berwarna hijau ya. Jadi bapak-bapak nanti melihat ke arah ya, dinding masjid ke sana nanti ada lampu hijau. Ya, jadi nanti lulusan ini lampu hijau ya. Atau kalau kelihatan nanti kelihatan Hajar Aswadnya di sini. Nah, kita mulai melaksanakan tawaf dengan kita melakukan isyarat menuju ke arah Hajar Aswad. Memang kalau bisa kita menyentuh, memegang, mengusap, mencium. Cuma kan kita baru pertama kan masih jauh. Ya, baru masuk tuh nggak mungkin langsung ketemu, masih jauh, sehingga kita boleh melakukan isyarat seperti ini. Ya, dengan membaca Bismillah, Allahu Akbar kita mulai. Ya, Bismillah, Allahu Akbar dengan menghadapkan badan kita ke arah Hajar Aswad. Kemudian kita berputar. Tidak searah jarum jam, tapi melawan arah jarum jam. Ya, jadi kita muternya ke sini. Bisa praktekkan momen di sini. Ya, Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kita berputar ke sini. Ya. Yang harus terbuka adalah pundak yang sebelah kanan tadi. Pundak kita yang menghadap ke Baitullah harus tertutup. Ya. Jadi pada saat tawaf, maka pundak yang sebelah kanan terbuka. Pundak sebelah kiri tertutup oleh kain ihram. Ya, jadi nanti tadi saya ambil dulu. Ini contoh, jadi ini kain ihram. Nanti bapak nanti menggunakan yang tertutup di bawah. Jadi nanti untuk pakai kain ihram tidak ada cara yang spesial Pak ya. Intinya kita, kalau saya sih yang simpel aja seperti kita kalau mau sholat pakai sarung lah, ya. Kita kan kalau mau sholat pakai sarung kan begini Pak ya. Iya begini terus gampang aja lah gitu. Nggak usah yang penting nanti pakai gesper, ya pakai gesper. Udah yang simpel aja, nggak usah terus ada spesial gini. Nanti malah ribet, ya ribet. Ya. Batas bawahnya diusahakan di atas mata kaki ya, di atas mata kaki. Iya, nanti keselipat-selipat. Kemudian diusahakan nanti begitu masuk Masjidil Haram tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan sendal. Ya, kalau mau pakai muzah boleh. Ya, kalau kita mengacu kepada cerita Nabi Musa ketika datang ya menemui Allah, Allah mengatakan fakhlaq naik, hei Musa lepaskan sendalmu karena innaka bil wadil muqaddas situa, karena kamu berada di lembah yang disucikan. Nah, Masjidil Haram masih yang suci. Termasuk kalau kita mau tawaf, usahakan tidak menggunakan alas kaki. Kita nyengker aja lah, nggak apa-apa. Toh juga bawahnya menggunakan marmer. Perempuan boleh. Ya. Untuk laki-laki diusahakan kita nyengker aja Pak. Ya. Toh di bawahnya juga menggunakan marmer. Meskipun panas tetap adem. Ya. Apalagi musim dingin, ya pasti adem. Nah ini untuk yang bagian bawah. Untuk bagian atas, maka nanti pundak yang sebelah kanan terbuka, pundak yang sebelah kiri harus tertutup. Ya. Jadi kalau mau ini seperti ini, berarti bapak menutup ini dan ini, ya. Jadi ini, yang ini harus tertutup, yang ini terbuka.
Adapun nanti ketika sudah selesai tawaf, Bapak sholat harus tertutup dua-duanya. Ya, harus tertutup dua-duanya. Jadi begini ini hanya pada saat tawaf saja. Bapak-bapak boleh menggunakan tas selempang untuk menguatkan biar ini nggak lepas. Ya. Boleh bawa tas, mungkin di situ nanti sendal boleh dimasukkan ke situ, ya. Sehingga ini menjadi kuat. Ya. Nah nanti kita mulai tawaf dari mulai tadi Bismillah Allahu Akbar, kemudian kita berjalan mengelilingi Ka'bah dari mulai sini membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar wala haula wala quwata illa billah, terus sampai ketemu dengan rukun Yaman. Ini rukun Yaman. Boleh kita nanti memegang rukun Yaman, boleh. Kalau nggak bisa boleh isyarat, boleh. Ya. Nanti dari sini baru kita membaca doa Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kepanjangan baca Rabbana atina doang boleh. Ya, kepanjangan Pak Ustaz enggak hafal. Yang gampang apa? Baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai ketemu dengan Hajar Aswad. Sampai di sini berarti kita sudah dapat satu. Ya, disalah lagi Allahu Akbar, jalan lagi Subhanallah dan seterusnya sampai 7 putaran. Sampai 7 putaran. Selesai dari 7 putaran kita akan sholat di belakang makom Ibrahim. Sambil menuju ke sini kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, wattakhidhu mim maqami Ibrahim musholla. Kemudian kita cari tempat. Yang penting kita tidak harus lurus banget berdiri. Boleh geser ke sebelah kanan dikit atau boleh geser ke sebelah kiri. Yang penting kita jadikan makam Ibrahim di antara kita dan Ka'bah. Karena prakteknya agak krodit, ya. Sholat itu nanti agak krodit sehingga boleh mundur, agak mundur jauh aja nggak apa-apa. Nanti rebutan Pak tempat-tempat. Kalau boleh nanti bisa saling gantian. Ada yang jaga, ada yang sholat nanti gantian. Ya, biar nanti sholatnya lebih khusyuk. Kalau saya merasakan memang kalau dikatakan khusyuk sholat di sana kurang Pak. Sholatnya itu kurang khusyuk karena banyak gangguannya ya. Kadang-kadang kita keinjak, kita kesenggol segala macam. Ya maka agar lebih khusyuk mungkin bisa dijagain sama temennya. Yang lain sholat, yang lain jaga. Adapun sholat di makam Ibrahim 2 rakaat, bacaannya rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Gampang insyaallah ya. Setelah itu doa, silahkan doanya nanti boleh dibuka di buku panduan manasik. Boleh Pak. Selain doa bahasa Arab, silahkan Bapak Ibu berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, silahkan. Karena Allah mengerti semua bahasa. Allah bukan orang Arab. Allah orang dunia, maksudnya Allah mengerti semua bahasa, ya. Nah, jadi bapak-bapak silakan doa dengan menggunakan bahasa apa saja. Allah menerima, Allah mendengarkan, Allah mengabulkan. Yang penting kita yakin, kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doa kamu padaku, aku akan kabulkan. Adapun keutamaan tawaf di Baitullah adalah mendapatkan 60 rahmat. Jadi muter ini dapat rahmat. Ya, kemudian seperti memerdekakan seorang budak dari keturunan Ismail, budak yang paling mahal. Ya, setiap mengangkat kaki, ya, kaki kanan diangkat, terus diletakkan, itu ada satu kesalahan diampuni, satu kebaikan diberikan. Ya, jadi berapa langkah kita itulah sebanyak itu dosa kita akan diampuni sama Allah. Kebaikan kita akan ditambah oleh Allah. Ya. Kemudian juga Allah menempatkan 70 malaikat, ya, di antara makam Ibrahim dengan Hajar Aswad. Antara rukun Yaman dengan Hajar Aswad. Dan malaikat mengamini doa kita tadi Pak. Jadi ketika berdoa Rabbana atina, itu malaikat mengamini. Coba bayangkan yang ngamini malaikat Pak. Amin, amin, pasti dikabulkan sama Allah nggak kira-kira? Maka tadi minimal doanya Rabbana atina. Berikan aku di dunia kebaikan, dia harus kebaikan dan jagalah dari sisa api neraka. Amin kata malaikat. Ya, insya Allah kita semakan selamat dunia akhirat. Amin. Berikutnya setelah kita selesai sholat dan berdoa, kemudian kita akan memulai yang namanya sa'i. Namun disunahkan sebelum melaksanakan sa'i kita minum air zam-zam.
Ya, nanti kita mundur ke belakang, nanti ada air zam-zam dalam bentuk galon-galon seperti apa namanya, tong-tong ya, tong seperti ini. Kalau ini ada yang tidak dinginnya ya, tapi kalau bapak ibu menggunakan keran, kan nanti ada juga yang pakai keran. Jadi kalau di dalam Masjidil Haram semuanya air zam-zam. Kecuali kalau di Madinah tadi yang di luar, memang ada yang tidak zam-zam. Jadi bisa dingin semua. Tapi kalau ini ada yang tidak dingin. Jangan diusahakan bapak ibu memperbanyak minum air zam-zam. Ini air surga bu, Pak. Ya. Bayangkan, coba sudah berapa ratus tahun air ini tidak pernah kering. Karena memang sumbernya dari surga. Ya. Banyak sudah ya yang namanya yang disebut ya namanya orang sakit apa setelah minum air zam-zam kemudian Allah memberikan kesembuhan. Silahkan mumpung di sana ya, mumpung di sana perbanyak minum air zam-zam. Kalau ke Masjidil Haram silahkan bawa botol, bawa tumbler ya untuk diisi dengan air zam-zam, sehingga selama di hotel di Mekah itu minumnya air zam-zam. Usahakan. Bahkan ada saya kemarin itu ada ibu-ibu dia kena penyakit bukan ini apa kulitnya apa istilahnya kanker kulit. Jadi ada ibu kena kanker kulit. Tapi dia yakin ya saya mau mandi pakai zam-zam biar sembuh gitu ya. Jadi dia setiap pulang itu bawa zam-zam yang pakai trigen itu 5 liter, bawa dia mandi pakai itu di hotel. Setiap mandi pakai itu. Alhamdulillah sembuh. Saya pernah nganter jamaah umroh yang dari Indonesianya pakai kursi roda. Pakai kursi roda bapak-bapak dari Medan. Ya itu sama anak gadisnya. Ya. Karena dia yakin air zam-zam, dia mandi pakai zam-zam, ternyata dia bisa nyium Ka'bah tanpa menggunakan kursi roda. Jalan, Pak. Bisa nyium Ka'bah. Hajar Aswad. Padahal di Indonesia didorong pakai kursi roda. Itulah salah satu mukjizatnya air zam-zam. Maka Bapak Ibu silakan nanti di sana perbanyak minum air zam-zam. Ya. Doanya ini Pak. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, ya, dan obat dari segala penyakit, ya, wa shifaan min kulli da'in wasaqamin, baik penyakit lahir maupun penyakit batin. Nabi mengatakan, apa cirinya, bedanya antara orang iman dan orang munafik? Kalau orang iman minum zam-zamnya banyak, orang munafik minumnya sedikit. Karena dalam hatinya ada penyakitnya. Maka untuk mengobati penyakit hati juga silakan perbanyak minum air zam-zam. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Berikutnya baru kita memulai sa'i di Bukit Safa Marwah. Ini Bukit Safa, di Bukit Marwah. Di tengah-tengah ada namanya lampu hijau. Bagi laki-laki disunahkan untuk ngincik lagi kecil. Jika kita mulai naik ke Bukit Safa sambil membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Itu dibaca. Begitu sampai ya di Bukit Safa, kemudian kita menghadap ke arah Baitullah, menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian kita berdoa, ya, berdoa ke arah Ka'bah, ya. Doanya membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma innaka qulta ud'uni astajib lakum wa innaka la tukhliful mi'ad wa inni as'aluka kama hadaitani al-islam alla tanzi'ahu minni hatta tatawaffani wa ana muslim. Nanti ada yang mandu, Bapak tinggal ngikutin. Insya Allah Pak Mutawif nanti akan mandu. Ya. Setelah itu boleh berdoa yang lain. Ya, silahkan. Setelah itu kita akan mulai melaksanakan sa'i. Dari Bukit Safa kita menuju Bukit Marwah. Ya. Baca apa? Baca doa boleh? Boleh. Berzikir boleh. Baca Quran boleh. Silahkan. Atau saya mau baca istighfar aja? Boleh. Atau mau bacanya sama kayak bacaan di saat tawaf. Subhanallah, walhamdulillah, walailallahu akbar. Itu adalah kalimat-kalimat yang paling menyenangkan kepada Allah. Ya. Jadi ada 4 kalimat yang paling menyenangkan kalau dibaca. Di antaranya itu subhanallah, walhamdulillah, walailallahu akbar.
Kalau dibaca itu Allah senang. Bayangkan bapak ibu berada di rumah Allah, terus Allah senang sama kita, gimana kira-kira? Makanya keutamaan orang yang umroh itu doanya pasti dikabulkan, dosanya pasti diampuni, karena Allah senang kepada kita. Berikutnya kita sampai di lampu hijau, kita lari kecil di sini sambil membaca Rabbikfir warham wa tazawwad amma ta'lam wa antal azul akram. Bagi ibu-ibu boleh jalan kaki biasa, bapak-bapak saja yang boleh lari kecil. Sampai di sini di Bukit Marwah sama, nanti menghadap juga ke Baitullah. Doanya sama kayak tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seterusnya. Terus berarti kalau sudah sampai di Marwah, kita sudah dapat 1. Jadi hitungannya adalah sofa Marwah 1, Marwah sofa 2, lalu sofa Marwah 3, Marwah sofa 4, ya, sofa Marwah lagi 5, Marwah sofa 6, sofa Marwah 7. Berarti selesainya di Marwah. Di sini selesai. Setelah itu baru kita melakukan tahalul atau tadi gunting rambut atau gundul. Ini silakan, ini opsional, ini pilihan. Tadi ada bapak-bapak yang saya nggak mau gundul, ya boleh. Saya mau gundul, ya boleh. Ya, ini opsional, adalah pilihan. Silakan. Yang penting di situ bapak-bapak harus menggunting rambut. Ya boleh, bisa kanan, kiri, tengah. Kalau ibu-ibu yang digunting adalah ujung rambut, ya, rambutnya ditarik, ujungnya kira-kira ya 1, terus banyak-banyak Bu ya, 1 cm aja, ya. Kemudian setelah selesai luka, berarti rangkaian ibadah umroh kita sudah selesai. Kita sudah tidak terkena lagi aturan-aturan yang tadi, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh. Itu sudah lepas. Jadi bapak setelah itu boleh pulang ke hotel, boleh lepas kain ihram, boleh mandi, boleh pakai wangian. Boleh berantem, boleh. Tadi kan nggak boleh berantem. Nggak, maksudnya larangan itu sudah hilang semua, Boleh, artinya mewakili kita biasa, boleh pakai baju yang berjahit, boleh belanja, boleh apa, silakan. Karena umrohnya sudah selesai. Nah ini silakan, ini ada tadi opsional. Memang kalau dalam hadis tadi mendoakan ampunan kepada orang yang gundul 3 kali, kepada yang cukur 1 kali. Ya Allah maghfir lil muhallikin, kata Nabi. Masa yang didoakan yang gundul doang, yang gunting dikit didoain dong Nabi. Allah maghfir lil muhallikin. Nabi masih muhallikin. Ketiga lil muhallikin, keempat lil muqassirin, bagi orang yang cukur. Jadi yang cukur dapat doa ampunan 1 kali, yang gundul 3 kali. Tapi semuanya mendapatkan ampunan. Boleh Pak, silakan. Selesai. Alhamdulillah. Ini sudah nanti. Ya, sudah nanti. Ini selesai center. Ini Bapak Ibu, mohon maaf ini. Atau buka pertanyaan apa? Baik, ini monggo Bapak Ibu sekalian, kami buka sesi tanya jawab. Mungkin masih ada yang perlu ditanyakan. Silahkan Pak. Di belakang dulu, tadi yang itu. Silahkan. Monggo Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustaz, ini hanya sekedar pertanyaan menurut kami agak sedikit mengganjal. Yang pertama adalah terkait tawaf. Kenapa tawaf itu dianjurkan 7 kali, tidak 9 atau 17 kali? Itu yang pertama. Yang kedua, kadang kita sering menanyakan dalam diri kita bahwa kita itu hamba Allah gitu. Kalau kita mendoakan orang tua kita kan masih kebayang bahwa orang tua saya itu bentuknya seperti ini, mukanya seperti ini. Kemudian kami pertanyakan, ya Allah, kami umrah itu mau minta pahala ini. Kami tidak bisa membayarkan karena Allah itu ada tapi tidak terlihat. Kemudian tidak terbayar zatnya yang apa yang kami rasakan.
Itu aja Ustaz yang kami tanyakan. Mohon maaf Ustaz. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu Pak. Ada yang lain tadi? Mas, nanti bisa jawabnya sekalian Pak ya. Biasanya catat insya Allah. Mohon izin Pak Ustaz. Siap. Kalau saya yang terbayang oleh saya kan pakaian kita ini kan sangat kita jaga. Di saat kita cukur itu, apakah saat di tempat itu kita cuma kalau bahasa orang Jawa itu hias saja tapi depan belakang pakai gunting. Terus setelah kita di hotel setelah pulang itu apakah bisa dilanjutkan kita gundul gitu. Jadi ihram kita ini kan bersih, jadi nggak tercampur dengan rambut kita. Terima kasih. Ada lagi Pak, satu lagi mungkin nanti 3 kita namun boleh kita jawab. Atau dari Ibu mungkin? Misalnya ibunya sudah paham semua. Nah ini Ibu. Expert. Kalau ikat pinggang itu kan biasanya suka ada jahitannya itu. Iya betul. Iya betul. Baik, saya jawab dari pertanyaan pertama dulu dari Bapak di belakang. Kenapa sih jumlah putaran tawaf 7 Pak ya? Sa'i 7 gitu ya. Kenapa? Ya. Karena rupanya angka 7 adalah merupakan angka kesukaannya Allah Pak. Karena Allah menciptakan langit berapa Pak? 7 lapis. Menciptakan bumi juga 7 ya. Jadi kaitannya ya itu adalah merupakan ya, angka yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kenapa 7-nya? Nah, ini saya tidak bisa jawab. Karena memang itu sudah sunatullah. Karena Nabi sendiri ketika beliau pertama kali melaksanakan umroh memang melaksanakannya 7 putaran. Namun pada saat Nabi tawaf yang pertama itu memang beliau itu melakukan yang 3 putaran 4 kali lari karena ditonton sama orang-orang musyrik waktu itu. Jadi Nabi datang dari Madinah itu orang-orang kafir Quraisy itu menyangka wah ini Muhammad pasti sampai ke Mekah kelelahan. Setelah melakukan perjalanan 600 kilo pakai onta ya, pasti sampai di Mekah itu kelelahan. Ternyata beliau punya strategi lain. Tunjukkan kepada mereka, namanya show of force, ya. Tunjukkan kekuatan kita bahwa kita bukan orang lemah. Sehingga ketika beliau tawaf itu beliau lari. Sehingga orang kafir Mekah itu terbelalak. Luar biasa orang iman itu meskipun habis perjalanan jauh tetap dia bisa lari tawaf itu sehingga mereka menyalahnya cium. Ya. Sehingga itulah awal daripada tawaf itu 7 kali karena memang sunatullahnya 7 kali. Ya 7 kali. Adapun kenapanya itu wallahu alam. Cuma angka 7 adalah merupakan angka yang ya disukai sama Allah. Allah kita ke langit 7, bumi juga 7. Lalu kenapa ya selama ini kita berdoa apakah kita pernah melihat wajahnya Allah? Belum pernah. Jadi di dalam tingkatan itu kan ada namanya ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya. Jadi tingkatan yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan itu adalah anta'buda ka'annahu yaraka atau maaf ka'annahu tarahu. Jadi maaf anta'buda ka'annaka tarahu. Ya. Wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu adalah definisi daripada ihsan. Ihsan itu adalah orang yang ketika ibadah dia itu seakan-akan bisa melihat Allah. Namun umpama kamu tidak bisa melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Jadi tingkatannya harus sampai kepada ihsan agar ibadah kita bisa khusyuk. Ya, sholat kita bisa khusyuk dan tumanina, doa kita juga bisa khusyuk. Berarti kita harus menggapai yang namanya tingkatan ihsan. Sehingga kita berdoa itu bisa seolah-olah gitu ya, seolah-olah Allah itu ada di depan kita. Karena sampai di hari kiamat akan terjadi Pak. Ketika manusia dikumpulkan sebelum masuk surga masuk neraka, atau Allah memerintah kepada malaikatnya, malaikat umumkan kepada anak Adam yang menyembah matahari ikut barisannya matahari, yang menyembah rembulan ikut barisannya rembulan, yang menyembah berhala ikut barisannya menyembah berhala. Sehingga waktu itu semua ikut barisan, yang menyembah matahari ikut barisan matahari. Yang belum baris adalah hanya orang Islam karena menyembah Allah. Allah itu kayak gimana bentuknya? Belum ada yang tahu. Sampai di akhirat begitu Pak. Ya. Sehingga orang iman masih berantakan, belum baris. Yang lain sudah rapi Pak.
Karena ada yang dilihat, oh itu matahari, berarti saya baris di situ. Itu ada bulan, saya baris di situ. Kita menyembah kepada Allah selama kita hidup dan menyembah Allah belum pernah melihat Allah, sehingga saat itu pun belum berbaris Pak kita ini. Sehingga Allah datang dengan wujud yang bukan wujud aslinya Allah. Nanti bisa dilihat dalam hadis Sahih Muslim atau Sahih Bukhari. Mereka bilang, bukan, itu bukan Allah, itu sok tahu. Padahal kita belum pernah ketemu Allah. Ya. Karena Allah datang dengan wujud yang bukan aslinya. Begitu Allah datang dengan wujud aslinya, otomatis kalau kita orang iman, maka hati kita akan menganggap itu adalah Allah. Baru kita berbaris. Setelah berbaris, baru Allah menghukumi seluruh makhluk itu. Yang nanti ke surga ya ke surga, yang ke neraka ya ke neraka. Memang sampai kita meninggal pun kita tetap tidak akan bisa melihat wajahnya Allah. Nabi Musa pernah? Pernah. Ya, pada saat beliau dipanggil ke Gunung Tur, lalu dia meminta agar dia, ya Allah, tampakkan wajahmu kepadaku. Kata Allah, kamu nggak bisa, karena kamu tidak akan mampu melihat wajahmu. Lalu Allah menampakkan apa ini? Seujung jari kelingking cahayanya, ya Gunung Tur sudah hancur, kemudian Nabi Musa Pingsan. Dia memang tidak ada yang bisa mampu melihat nurnya Allah yang demikian. Jadi kita pun tidak akan bisa. Tapi kita harus yakin dengan hati, Pak. Meskipun tidak melihat dengan mata, tapi kita harus melihat dengan hati. Ya, karena tidak ada yang bisa melihat kepada Allah. Ya, tidak ada yang bisa melihat. Nabi Muhammad bisa. Nabi Muhammad bisa. Nabi Muhammad ya. Menerima perintah sholat. Ya, jadi ada dua versi. Itu adalah malaikat Jibril atau itu adalah zatnya Allah. Ya, ketika beliau dipanggil untuk naik ke Sidratul Muntaha pada saat Isra dan Mi'raj. Jibril aja nggak kuat naik ke atas. Ya. Ini hanya beliau yang sampai menemui kepada Allah. Itu Pak ya. Tadi yang kedua, Ibu ya. Terakhir. Ibu. Jahitan. Tadi yang kedua ya. Tentang cukur. Cukur. Oke, jadi gini Pak, memang kalau bisa cukur itu menggunakan satu alat. Kalau pakai gunting aja. Kalau pakai cukur, apa mesin aja. Gitu, boleh. Jadi nanti Bapak dari apa? Di Bukit Marwah Bapak hanya gunting dikit gitu Pak ya. Nah, nanti pulang dilanjut, silahkan. Atau Bapak nanti sambil pulang ke hotel mampir ke Halak Langsung. barbershop, boleh. Nanti banyak Pak. Di bawah itu biasanya kalau kita udah keluar dari Masjidil Haram banyak yang namanya apa namanya? Enggak yang calo. Bagian marketingnya Pak, bukan calo lah, bagian marketingnya biasanya. Botak gitu Pak. Panggilannya botak. Artinya kalau botak itu cukur habis Pak. Kalau botak itu cukur habis, artinya licin yang pakai pisau itu, itu namanya botak. Ya. Kalau gundul itu artinya masih ada rambutnya. Jadi bahasa sana. Jadi kalau botak itu artinya cukur habis sampai licin. Tapi kalau namanya gundul itu masih ada rambutnya. Atau kita boleh bilang 5, berarti 5 mili. Boleh. Bilang aja 5 gitu. Hamsah. Nanti abang ini cukur 5 mili, Pak. Jadi masih ada rambutnya. Enggak dibotakin sampai habis. Ya. Gitu. Tapi kalau botak tidak yang pertamanya Pak Kiai ya, karena kan kita mau yang umroh yang kedua. Boleh. Betul. Jadi yang pertama boleh tidak botak. Yang kedua boleh botak. Artinya yang kedua atau ketiga Pak ya, Iya, karena masih numpung, masih ada rambutnya. Iya. Nanti untuk cukur yang kedua nanti rambutnya habis, nanti yang dicukur nanti nggak ada lagi rambut. Habis deh. Iya. Tadi Ibu apa yang punya? Ikat pinggang. Iya. Jadi sebetulnya itu bukan bagian daripada pakaian, karena aksesoris. Maka kalau saya itu untuk menghindari itu saya pakai tali rafia kalau saya biasanya gitu ya. Untuk lebih safety-nya hati saya dan tenang, saya pakai tali rafia. Tapi umpama pakai gesper boleh nggak? Boleh. Kan itu adalah bagian daripada aksesoris bukan pakaian gitu. Iya, boleh. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ini bukan berarti saya tidak rindu dengan tidak senang dengan Allah, tapi ini waktunya kita sudah habis sholat maghrib. Iya. Ya, insya Allah kita masih punya kegiatan yang lain, mungkin masih ada yang belum packing, yang belum rapi, belum beres, masih ada yang belum segala macam, terutama kita belum sholat maghrib. Sehingga untuk
pengisian acara manasik umroh dicukupkan sampai di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di dalam penyampaian saya adalah kurang berkenan yang menyinggung perasaan Bapak sekalian. Saya mohon diucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya doakan kepada semuanya Bapak Ibu, calon-calon teman Allah, mudah-mudahan Allah tetap berikan kesehatan, Amin. berikan umur panjang yang berkah, diberikan rezeki yang berkah, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah, dan juga bisa melakukan umroh ke Baitullah menjadi umroh yang makbulah, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al auladana auladan shalihin hafidhil Qur'ani was sunnah fuqaha fid-din mubarakan hayatuhum fid dunya wal akhirah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Mohon maaf yang sebesarnya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selesai. Nanti bagi yang ingin paket data juga uang